Oke, selamat pagi. Pertama, kenalin, nama aku Noval Anam, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Dinamika. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang tugas akhirku yang berjudul Sistem Deteksi Simbol pada CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia menggunakan media pipe dan ResNet 50. Hal pertama yang bakalan aku bahas adalah mengenai tunarungu dan wicara di Indonesia saat ini. Kalau menurut data yang dihimpun oleh Kemensos atau Kementerian Sosial, didapatkan bahwa jumlah tunarungu di Indonesia adalah 13.800 dan wicara 5.580. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tunarungu dan tunawicara memang mengalami kesulitan untuk dapat berkomunikasi menggunakan bahasa verbal, sehingga perlu adanya alternatif lain. Salah satunya yang juga mungkin menjadi utama yaitu penggunaan bahasa isyarat, di mana kita menggunakan gerakan pada tubuh dan juga mimik wajah untuk menyampaikan isi pemikiran kita. Di Indonesia sendiri ada dua macam bahasa isyarat, yaitu Bisindo dan juga Sibi. Namun yang akan menjadi pembahasan pada tugas akhir ini hanya pada Sibi atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa isyarat memang banyak digunakan untuk berkomunikasi antar penyandang tunarungu dan tunawicara itu sendiri. Namun bagaimana kalau mereka ingin berkomunikasi dengan orang normal? Karena memang tidak banyak orang normal yang mengerti ataupun mempelajari mengenai bahasa isyarat. Sehingga disinilah mereka dapat menemui kesulitan untuk berinteraksi. Disinilah juga menurut saya penggunaan deep learning dapat diimplementasikan. Pada tugas akhir ini ada dua poin penting yang akan digunakan, yaitu media pipe holistic, sebuah open source, teknologi open source yang dikembangkan oleh Google untuk mendeteksi poin-poin penting pada tubuh kita. Dan yang kedua, metode convolutional neural network dengan arsitektur ResNet 50 yang nantinya akan digunakan untuk mempelajari model-model pada CB melalui citra gambar. Hal pertama yang saya lakukan adalah pengumpulan dataset. Poin penting yang saya tekankan adalah mengenai variasi dari dataset yang akan digunakan. Untuk itu ada 6 kelas yang akan digunakan atau 6 simbol, yaitu simbol saya, cinta, dia, kamu, maaf, dan sedih. Untuk mendapatkan keberagaman, saya menggunakan 9 subjek yang berbeda untuk memeragakan simbol CB. Lalu kamera yang digunakan berdasarkan dari 6 smartphone yang berbeda. Posisinya ada portrait dan landscape, sementara pengambilan citra itu dari berbagai sudut yang berbeda. Nantinya dataset akan dibagi menjadi 3, yaitu 80% untuk training, 15% untuk validasi, dan 5% untuk testing. Untuk contoh dataset yang akan digunakan dapat dilihat pada gambar di layar saat ini. Hal pertama yang dilakukan adalah ekstraksi landmark menggunakan media pipe holistic. Dari seluruh citra asli yang disimpan di dalam folder, nantinya akan diproses mulai dari start, input library, load image, kemudian deteksi pose, wajah, dan tangan. Jadi media pipe berguna untuk mendeteksi pose, wajah, dan tangan menggunakan poin-poin yang akan ditampilkan nantinya. Hasilnya nanti akan diekstrak menjadi citra berwarna putih dengan hasil ekstraksi landmarknya. Citra ini kemudian akan di crop hanya pada bagian citranya saja, kemudian di resize menjadi lebih besar lagi. Hal ini kemudian dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang untuk semua citra gambar. Nantinya hasil dari citra gambar akan disimpan ke sebuah folder seperti pada gambar ini. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah proses training, di mana citra yang sudah diproses menggunakan media pipe kemudian akan di training menggunakan arsitektur ResNet 50. Setelah melakukan proses training, nantinya akan dilakukan proses testing menggunakan arsitektur yang sama,
untuk beberapa citra gambar. Untuk contohnya sendiri akan saya perlihatkan. Proses yang dilakukan pertama adalah proses ekstraksi landmark. Di sini sudah ada beberapa contoh dataset yang akan digunakan citra asli yang akan diproses menggunakan program yang ada di sebelah kiri. Saat ini kita run, maka di sini akan membuat sebuah folder lagi. Media pipe crop. Dan nantinya satu persatu citra akan diproses dan disimpan ke dalam folder ini. Ini contoh dari citra yang sudah dilakukan proses. Selanjutnya, setelah semua citra sudah diekstraksi, dilakukan proses training. Pertama, diperlihatkan terlebih dahulu salah satu contoh dari citra yang akan di-training. Kemudian diperlihatkan beberapa contoh lainnya juga simbol-simbolnya. Di sini ada citra dengan simbol kamu, kemudian maaf, aku, sedih, dan simbol-simbol lainnya. Seluruh data aset kemudian dilakukan proses argumentasi menggunakan beberapa teknik seperti rescale, kemudian rotation, horizontal flip, zoom range, dan yang lainnya. Hasil dari augmentasi kemudian ditampilkan beberapa seperti gambar pada contoh ini. Selanjutnya dilakukan proses training menggunakan arsitektur ResNet 50. Dan berikut ini merupakan summary dari arsitektur ResNet 50. Hasil dari training kemudian ditampilkan untuk setiap epochnya. Ada 250 epoch yang digunakan dengan hasil akhirnya adalah loss 0,3, akurasi 88%, validasi loss 0,3, dan validasi akurasi adalah 86%. Hasil dari training kemudian diplot ke dalam sebuah grafik sehingga menampilkan grafik seperti ini. Setelah itu kita cari confusion matrixnya dari data yang sudah di training dan divalidasi sehingga didapatkan hasil seperti ini antara predicted dan juga actual, di mana didapatkan hasil yang terbaik adalah untuk cinta, simbol cinta, di mana 189 terpredicted sebagai cinta dan hanya satu yang terpredicted sebagai aku. Sementara hasil yang kurang baik atau yang paling tidak baik adalah pada simbol kamu, di mana hanya 72 yang benar-benar terpredicted sebagai kamu. Sebagian besar terpredicted sebagai dia. Dari hasil confusion matrix nantinya akan dapat dihitung nilai precision, recall, event score, dan support. Di mana akurasinya untuk 6 simbol adalah 0,86 atau 86%. Setelah proses training dilakukan, selanjutnya adalah proses testing. Jadi model yang sudah kita training, kita testing atau melakukan pengujian. Ini kita coba untuk run all. Pertama tentu harus kita hubungkan dahulu dengan Google Drive kita, tempat di mana hasil model training itu disimpan.
Di sini kita konekkan dengan Google Drive. Nantinya dia akan memanggil file H5 model dari hasil training kita untuk digunakan. Dan kita perlu untuk melakukan instalasi MediaPipe terlebih dahulu, karena nantinya akan tetap dilakukan proses ekstraksi dan deteksi landmark pada program ini. Nah, di sini kita akan memilih image yang akan diprediksi. Nah, di sini saya akan memilih image aku di sini. Nah, lalu kita load. Proses loading masih 6% hingga 100% nantinya, baru dia akan diproses menggunakan MediaPipe dan juga model yang telah di training. Seperti yang dapat kita lihat, di sini citra yang telah di-load, diproses dan diprediksi, dan hasil dari prediksinya benar aku. Jadi demikian untuk tugas akhir yang telah saya buat. Terima kasih.